Kembali lagi di channel pengembangan diri favorit kita semua. Kembali lagi di Transformation Dynamic bersama saya Yuswa Kristianto. Kali ini kita akan mempelajari nih tentang cara berkomunikasi dasar yang bisa nanti kamu praktekkan bukan hanya kepada lawan jenis, tetapi juga kepada pria ataupun juga wanita, orang yang baru kamu kenal, atau mungkin dengan orang yang sudah lama kamu kenal tapi masih belum akrab gitu. Karena apa yang kita pelajari pada hari ini itu akan membantu kamu untuk cepat menemukan keakraban dengan lawan bicara kamu nanti gitu. Nah, tanpa kita perlu berbasa-basi, sebelumnya jangan lupa dulu di like videonya, di subscribe channelnya biar channel ini makin berkembang, biar kita nanti bisa sering memberikan edukasi lebih banyak lagi kepada kalian gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama itu adalah setiap orang itu memiliki pandangan hidup mereka masing-masing. Nah, ketika kita melihat seseorang, baik mau di jalan ataupun di tempat manapun, di tempat kerja, di tempat perkuliahan kamu, atau mungkin juga di mall, dimanapun, setiap orang itu punya pandangan hidupnya mereka masing-masing. Dan kenapa mereka punya pandangan hidup mereka masing-masing itu dipengaruhi dari lingkungan mereka, dari pergaulan mereka, dari masa lalunya mereka. Baik itu yang bikin mereka jadi seneng, ada juga yang bikin mereka akhirnya jadi traumatis. Itu juga berpengaruh juga dari orang tua mereka, dari pola asuhnya mereka gitu. Ini membuat setiap orang itu memiliki pola pandangan hidup itu yang berbeda-beda gitu. Kamu dengan adik kamu sendiri pun juga memiliki pandangan hidup yang juga berbeda. Kita tidak bisa mengharapkan orang itu punya pandangan hidup itu sama seperti kita. Ada banyak banget orang-orang itu dengan pola pikir itu yang bermacam-macam. Yang pertama itu adalah kamu menyadari kalau orang itu punya pola hidup yang berbeda-beda, pandangan hidup yang berbeda-beda gitu. Ketika kamu ngerti tentang pandangan hidupnya mereka, kita akan masuk ke poin yang nomor 2, yaitu mencari kesamaan gitu. Setelah kita ngerti nih, ternyata orang itu kan macam-macam, pandangan hidupnya mereka macam-macam, dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan begitu. Sekarang kita cari kesamaannya. Kita menggali nih antara kita dengan lawan bicaranya kita, apa yang membuat kita itu sama, apa yang membuat karakter kita itu sama. Misalnya mungkin kita dari dulu tuh dipengaruhi oleh orang tua, kalau nanti kamu kerja kamu harus berani punya mimpi yang besar. Ternyata kita punya kesamaan seperti itu dengan lawan bicara kita. Mungkin juga dipesankan sama orang tua kita, kamu harus banyak belajar agama karena itu akan jadi modal kamu untuk tua nanti. Punya kesamaan seperti itu. Atau mungkin hobi kalian tuh sama, passion kalian sama, mimpi kalian juga sama, mau membangun usaha bersama gitu. Kalian punya mimpi kalau nanti sudah kaya, kalian mau membuat sebuah panti asuhan atau mungkin banyak bersedekah dengan orang-orang. Cari kesamaan itu, karena walaupun pandangan hidup seseorang itu berbeda-beda, akan selalu ada yang namanya kesamaan. Kesamaan ini gunanya adalah untuk membangun suatu chemistry, untuk membantu supaya kalian bisa saling cepat akrab gitu antara satu dengan yang lain. Beda-beda, cari kesamaannya. Dan kalau ada suatu hal yang mungkin bertentangan dengan diri kamu, jangan ditentang, oke? Pahami, sadari alasan kenapa mereka berpikiran seperti itu. Seperti contoh, ketika ada seorang perempuan nih, dia sering dikecewakan sama pasangannya. Mungkin dia dulu pernah diselingkuhin, mungkin kemudian setelah diselingkuhin dia punya pacar yang posesif, pacar yang abusif, pacar yang toksik gitu kan. Hingga akhirnya dia punya pandangan bahwa semua cowok itu sama-sama buruk, semua cowok itu sama aja lah, semua cowok tuh. Jangan ditentang, pahami apa alasan mereka gitu, apa yang membuat mereka jadi seperti itu. Karena dengan kamu mengerti, memahami pola pikirnya mereka, kamu jadi mengerti tentang bagaimana apa yang mereka butuhkan nanti. Itu akan membantu kamu itu menjadi lebih akrab, lebih dekat dengan dia. Dia merasa dipedulikan, orang itu jadi merasa dimengerti, dipahami sama orang lain. Itu kan perasaan yang
hampir disukai sama semua perempuan kan, bukan semua perempuan, semua orang kan gitu. Dan kalau si perempuannya itu dia pernah ngalami traumatis, caranya adalah kita nggak bisa langsung ngomongin dia tentang kamu harus begini, nggak semua cowok sama, nggak. Buktikan dengan tindakan kalau kamu itu berbeda dari cowok yang lain. Oke. Buktikan kalau kamu itu beda dari cowok yang lainnya. Kenapa kok penting banget untuk memahami cara berkomunikasi seperti ini? Karena komunikasi yang baik itu akan membawa kepada dampak yang bagus. Kerjasama, saling mengerti, saling memahami, hubungan mutualisme, ada timbal baliknya, saling membangun, saling bersama gitu. Sementara komunikasi yang buruk itu akan membuat kamu jadi menjauh dan jadi punya tembok penghalang antara satu sama lainnya. Begitu. Sekian dari aku, Yosua Kristianto. Semoga materi ini bisa nih membantu kamu untuk jauh lebih mengerti soal komunikasi. Jangan lupa nanti di like, di komen nih, sama di subscribe videonya. Dan jangan lupa juga untuk bergabung di dalam Telegram Transformation Dynamic, karena itu grup gratis dan kamu bisa dapetin banyak materi keren lainnya hampir setiap hari di dalam sana gitu. Sekian dari saya, Yosua. Terima kasih, saya unjuk diri. Thank you.